Bismillahirrahmanirrahim. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin shahidan tsumma la yu'dzanu lil ladzina kafaru wa la hum yusta'tabun. Wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzaba fala yukhaffafu 'anhum wa la hum yunzarun. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik fa'alqaw ilaihimul qawla innakum lakadzibun wa alqaw ila Allahi yawma idhinis salama wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ya'rifuna ni'matallahi, ya'rifuna padha ngerti sapa wong kafir, ngerti ni'matallahi ing nikmate Allah. Mereka do ngakoni nikmate Allah, yukiruna tegese padha ikrar, padha ngakoni sapa kufar. Bi anna halan satamne nikmat min indihi saking kersane Allah. Tapi semua yungkiruna hamong kono di padha ngingkari sapa kufar ha ing nikmat. Bi isyrokihim kelawan sebab perilaku kemusyrikane kufar atau kelawan sebab musyrike kufar. Wa tarunanu utawi akeh wong kafir utawi akeh penduduk Mekah iku al kafiruna iku padha mati kafir kabeh utawa padha berperilaku kafir kabeh. Wa kulan ini kau sira Muhammad ya manaf asu ing dalem dinane nangekno sapa ingsun. Ingsun nangekno to bangkitno mingkul li umatin saking saben-saben umat. Ingsun nugatno bangkitno syahidan ing siji seksi. Wa syahid ku nabi yuha iku nabine umat. Ya sedukan nyekseni sapa nabi lah maring umat, maksudnya manfaat ke umat. Wa alaiha lan larat ing atase umat, baik saksi yang menguntungkan maupun merugikan. Wa wa yaumul kiamat iku dina kiamat. Sumala yudanu mongkon luwe ora den kei izin sapa lil ladina kafaru sapa kedue wong sing kafir. Gak dikai izin fil itidari ing dalem njaluk alasan utawa ing dalem mengajukan alasan. Salah alasan. Wala guna ora ana te kufar wis tak tabuna iku iso den baleno sapa kufar. Manane ora mungkin bali ning donya ae layu lagu tegese ora den subreh ora den goleki minum sanging kufar walu apa kemungkinan bali ayo rujuk tegese bali ilama maring perkara yurdi kan iso ngridakno apa Allah taala ing Allah taala to ilama maring perkara yardo ingkang ridho sapa Allah taala sami mawon ilama yurdillah utawa yardo wa idza ra'ala nalikane ningali sapa alladzina dzalamu ngomong sing zalim ai kafir ala ta peng siksa anak. Fala yufahu mongko ora den ringakno apa adab. Anhum sang kufar. Ayil adab kudu kese ora den ringakno apa adab. Wala gunan ora ana te kufar yung garuna iku den kei penundaan sapa kufar. Yung haluna tegese den tunda sapa kufar anu sang adab idaro ana nalikane wis ningali sapa kufar kuwi adab. Wa idaro ala nalikane ningali sapa alladzina asyraku wong sing musyrik syuraka ing pira-pira mitra-mitrane alladzina asyraku. Benar sayat ini saya berapa setan wahiri halam yang disayatin. Kalau mengkopodo mengucap sopal ladina asyaraku Rabbana haula. Rabbana do pengiran kita haula. Dia mengkon wong musyriku syuraka unaiku piro-piro wong sing mitra kita. Manane sesembahan kita alladina rupani syuraka kunakan ono kita unatku iku nyembah kita. Nah butuhum tegese nyembah kita gumeng alladina asyaraku to gumeng syuraka. Min dunika saking saliyane panjenengan. Fa'al mongko padha numibakno ta padha nglakoni numibakno sapa kufar ilaihim maring ikilah. Ngeten mawon. Fa'al mongko padha numibakno sapa syuraka. Nggih. Ilaihim maring kufar alqaula ing pengucapan. Kalau tegese ngucap sapa syuraka lagu maring ikilah far innakum lakadzibun. Innakum satamni sira kabeh lakati guna dene pendusta kabeh. Fi qaulikum ing dalam pengucapan sira kabeh innakum abadtumuna. Innakum satamni sira kabeh abadtumuna nyembah sira kabeh na ing kita. Kama kau dene perkara fi ayatin ukhra ing dalam ayat sing liya maka nuyana yakudun. Maka ora ana sapa kufar iyana ing kita yakuduna nyembah sapa kufar.
Saya kuruna bakal podo ngafiri sapa ikilah para syuraka mi ibadatihim kelawan nyembahe kufar. Wal kolan podo numibakno sapa ikilah kufar ila wahi maring Allah yauma idzin ing dalem dinane hisab atau dinane kiamat as-salama ing ketundukan ning hukum. Istaslamu tegese nyerah sapa kufar ning hukmi maring hukume Allah. Wa dalalan dadi ilang bebat iki dadi ilang ing sing kufar koma perkara kanu kang ana sapa kufar ya faruna gawe-gawe sapa kufar. Min anna alihatahum sangi sak temne sesembahane kufar. Iku tasfa'u nyapati sapa aliha lahum maring kufar. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqa al-'adzab. Alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladina. Wa saddu lan padha ngalang-alangi sapa ladina ana ing manungsa an sabilillahi sange dalane Allah iki tegese agamane Allah. Zidnahu bakal nambahno ingsun ing kufar adzaban ing siksa. Fawqa al-'adzab kang sak dhuwure siksa sing esono. Allah dirupane siksa istahaqquhu kang padha ngehaki sapa kufar ing lagi bi kufrihim sebab kekafirane kufar. Kala dawuh sapa Ibnu Mas'ud aqaribu rupane ngrasakno pira-pira siksa kang rupa kala jengking. An yabuha kang utawi taringe pira-pira kala jengking niku kan nakhlit diwali ku kaya dene kurma utawa wit kurma sing dawa-dawa. Siunge ini kaya kulit kaya wit kurma sing dawa-dawa bimas perkara kang ana sapa kufar iku siduna padha ngrusak sapa kufar bisa dihim sebab oleh ngelarang kufar annasa iso ngelarang anil imani sing iman wakur lan ilinga sira yaman apa sing dalem dinane nak enak ingsun sikul umat ing saben-saben umat sahidan ing seksi alihim kang ing atase umat. Aku nangekno seksi saking min anfusihim saking awak dhewe ne umat. Wa syahid ku nabiyum nabine umat. Wajina lan ana kita lan sira Muhammad sayyidan Khalid di seksi ala haula ing atase mengkono-mengkono kaum diksi kaum sira. Wa nazalna lan nurun ingsun alika ing atase sira alkitab ing kitab Al-Qur'an diksi Qur'an. Oleh penurunan tiganan Khalid di penjelasan bayanan ing diksi Khalid di penjelasan likul lisain maring saben-saben perkara. Yakta juga butuh ilahi maring sesok anak menungso min amri syariat sanging urusan syariat. Wa utan nahari dadi petunjuk lan dolalah sanging sesatan. Wa rahmatan lan dadi rahmat wa busyra lan dadi berita senang jannah lan swarga lil muslimina kedhe wong Islam ayu muwahhidina kedhe wong sing nglakoni tauhid. Mun kula terangaken masalah wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan tumala ibadalil ladina kafaru wala gunnawa isharabun. Ini kalau sebenarnya satu hadis sahih ini Muslim Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat sing ahli Quran. Terus di antara 8 sahabat sing spesialis Quran niku wonten sing asmane sinten Abdullah bin Mas'ud. Niku menangi periode Mekah. Liyane niku sahabat Quran rata-rata sahabat Ansor kados Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Niku rata-rata saking Ansor. Kanjeng Nabi nyuwun, ya Abdullah bin Mas'ud, ikra'il Quran. Aku wacana Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, aqra'u 'alaika unsil. Bagaimana mungkin ya Rasulullah saya membacakan Quran kepada engkau sementara Quran diturunkan pada engkau. Jawab Nabi, ini uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku iku seneng nak krungu Quran diwaca wong liya. Maksudnya aku kadang seneng ngrungokno. Terus Allahu amaroka bihadar. Napa niku perintah pangeran? Jawab Nabi, "Na'am." Iya. Terus katanya Abdul bin Mas'ud tangkap lagi, Allahu amaroka bihadar. Apa itu perintahnya Allah? Mungkin. Terus Allah samani apa Allah menyebut nama saya? Terus kata Nabi, "Na'am." Terus Abdul bin Mas'ud baca surat Nisa sampai ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala ulaina syahid. Bagaimana kamu Muhammad menanggapi satu hari
di mana setiap umat itu saya bangkitkan satu saksi, baik saksi itu memberatkan, itu saksi sing alaikum, maupun saksi yang menyenangkan, ini disebut saksi lakum. Wajib nabi ka'ala haulai syahidah, dan kamu sendiri nanti jadi saksi atas semua umat. Itu ketika Abdullah bin Mas'ud melengak mendelok wajah Rasulullah, ternyata faidan aina hutadrifani, ternyata matanya Nabi ini, peninggalan Nabi ini bercucuran air mata. Terus dihentikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika dihentikan, ini mergo ayat satu lebih seru meneh, lebih tragis ini ku. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard. Sebagian qiraah law tasawwa bihimul ard. Ketika terjadi kiamat dengan prahara kiamat, itu orang-orang kafir berharap andaikan mereka diratakan dengan tanah. Law tusawwa bihimul ard. Nah, teng surat Ammah disebut ya letani kuntu napa. Nah, yang perlu kula aturaken teng mriki, saya itu berkali-kali ngomong karena ini ngaji ulama. Ulama itu ciri utamanya ngelingno sangune akhirat. Terus kemarin saya malam Senin mau sholat tasbih, jadi begini ya. Orang menghadapi sowan dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus aki-akian seksi. Aki-akian apa? Seksi. Baik seksi itu meringankan maupun seksi memberatkan. Terus karena yang ditangleti pangeran Jingben niku mboten lesan, karena lesan itu bisa bohong. Jadi si istilah tenggene surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut mereka dikunci, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan itu yang ngomong, wa tasyhaduna arjuluhum, saksi di tangan nggo maksiat niku ngomong, si kelem digo maksiat ya napa. Lah niku lucune ada satu dialog ketika tangan misalnya cerita, nggo maksiat cerita niku jiwane jenengan itu takok wa qalu li juludihim lima syahidtum alaihi. Bagaimana mungkin kowe iku tangan sing zaman tak nggo maksiat kowe melok nikmati, saiki udah diseksi memberat. Ira nggih ngoten. Mun dhisik kowe melok ngambung nikmati kok saiki dadi seksi napa? Memberat. Engko alat kelamene wong sing maksiat, wetenge koruptor, wetenge wong sing tukang maksiat itu ana saksi memberatkan. Mulane dari jiwane wa qalu li juludihim lima syahidtum alaihi. Kowe melok ngrasakno kok saiki dadi saksi napa? Memberatkan. Allah itu memberatkan alaih. Terus siapa qalu antaqana Allahu allazi antaqana kullu syai'. Ya mbok sok aku nyeksaini aku dhewe ora ngerti-ngerti ngomong. Jadi mulane terus ngendikane Kanjeng Nabi, nak kowe kepengin seksine akeh, niku ya sujude sing akeh, mergo bumi sing dienggo sujud niku sampeyan dadi seksi bahwa kita di dunia telah nopo sujud. Nah, ketika ada ulama nak sholat jamaah di masjid atau di musola itu istiqomah itu tidak baik karena nanti seksinya kurang nopo. Kalau nak istiqomah kan itu saja begitu. Berarti bodoh. Nah, orang istiqomah sih orang bodoh, itu kurang diperhitungan dagang. Lengkap. Kasus pulau itu seksinya kata. Apa menang wong alim sing sering keluyuran malah kata. Cari kasus kau pengen rembang, mungkin sholatnya kadang teng padi, kadang sholatnya teng putih puro, mungkin sholat Malay teng Solo, sholat teng Riki, dan kalau tugas kerja teng Jakarta, sholat teng putih Jakarta. Kalau nanti teng Mekah, nanti sholat teng Mekah, teng Medina, kalau nanti teng Malaysia, jauh sebagainya. Kaya rukun melarat sholatnya panjang. Jadi wong melarat itu loro, paham? Jadi, ya orang prospek dunia, ya orang prospek nomor. Lo kecuali dia nerito betul betul, padahal tetap gerem. Nah itu orang fasirat dunia nopo, malah. Jadi orang tujuannya orang tua. Terus niki penting ya kalau aturakan. Saya tidak peduli apa teori saya populer apa enggak, tapi memang kalau hadis-hadis ngendikan begitu, ngendikan Nabi maka perbanyaklah saksi-saksi. Ya perbanyaklah nopo saksi-saksi. Begitu juga air mata. Ketika misalnya jenengan tahajud nangis.
air matanya menetes. Itu Allah bersumpah, saya tidak akan menyiksa mata yang mengalirkan air mata demi takut karena saya. Nah, tapi kan orang tahu iso nangis, berarti orang tahu Allah gak iso nglakoni sumpah. Uya udah berhasil. Terus ini penting kalau aturakan. Jadi nanti ngadepi pangeran itu kata-kata nopo seksi. Mulane terus kados wonten tiyang sing ekstrim. Iku nak sajadah wae rusak. Mergo kae denger diubah nopo rusak. Mulane tiyang si A niku nak sujud niku batu lempengan niku tinggal nopo. Dan itu banyak ulama yang tidak mensunatkan sajadah. Alasannya nak dulu seksi ora seru. Jadi seru proslin, seru nopo keramik. Apa sing terasuk di nomor tekel marmer. Jadi tambah marmer tambah ser. Itu memang banyak juga ulama yang mengatakan sholat itu kesunatannya tidak ala sajadatin karena saksi yang sajadah itu kurang seru marmer, seru apa? Sehingga malah sebagian mazhab firqah Islam dan Syiah itu meyakini ya kalau sholat ya harus langsung apa? Tanah utawi watu. Jadi kalau cerita itu memang filosofinya sebetulnya itu bukan masalah apa, masalah nopo seksi. Terus, anak pulau biasa misalnya saja tak pikir ini waktu nengi sore yang ngerti lah, aku tinggal nopo. No, ini berlebihan. Yang Arab itu malah parah menek permadaninya sepanjang gantul sampai malah ratau sujud neng waktu tengah nopo. Nanya nong sujud ngecap terus sujudnya langsung waktu perang dosa jatuh petangin serinya itu ya jelas jelasnya itu ukuran nur itu buat nanti. Terus kalau balik malam ini kalau cerita tentang hati sokai malam saksi itu penting sangat sebab itu misalnya kados tiang-tiang sing hafal Quran ngendikane Allah lewat Kanjeng Nabi dan hadis qudsi aku ora bakal nyiksa ati sing fihi wi'a'un lil Quran, sing ati iku dadi adae Quran. Sehingga orang-orang yang di hatinya ada Quran, baik itu 30 juz atau 2 juz, pokoknya penting ono Quran. Itu tidak akan dimakan oleh api neraka. Jadi la yu'adzibu wa qalban fihi wi'a'un lil Quran. Sebab itu terus ulama-ulama dulu itu mensyaratkan minimal orang itu hafal misalnya kayak Fatihah, kayak ayat kursi, kayak ayat Qul surat Qul. Itu ada sahabat itu di mana-mana ngimam itu pakai Qul. Saking ora apal liyane ku saking. Oh itu rakaat ulangi Qul, rakaat saniyah ya napa. Nah sawangane kurang suwe Qulune di bulan. Itu. Kalau tadi ku hadis selesai. Suatu saat Kanjeng Nabi dikandani pangeran. Ya Muhammad orang yang berkulhuria itu, sing sering maca napa? Iku kekasihku. Padahal sahabat yang mau gremeng, muai semati urip kanggo imam iku mesti imam napa? Kulhu. Dene masyhur dadi imam napa? Kulhu. Terus takmir ditimbali bagian Nabi. Ya pulang, kenapa kamu dicintai Allah? Karena saya kalau sholat selalu baca kulhu. Kenapa kamu baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman fa'uhibbu an akra'ah. Karena dalam surat Qul itu sifat-sifatnya Allah. Sehingga saya senang membaca itu. Karena itu sifatnya Allah. Terus kata Allah, ya Muhammad beritahu dia, anni uhibbu, bahwa saya mencintai dia. Makanya saya ini punya sanad 2 dulu mbah saya, bapaknya bapak itu namanya Mbah Nur Sam. Itu mulai nikah sampai kabundut itu puas. Nirakati pende anak putuan. Ya kesampean kula niki. Dan sampean romono sing nirakati ora kesampean. Bahasa saya itu foto mulai kawin nganti mati. Itu mulai dulu pende putuan. Itu delalah mulai alit sing diyakini mulai kula lahir. Kakak kula niku ngantos tahun dadi wakil bupati. Saudara saya semuanya SMP SMA. Saya tuh enggak boleh SMP SMA karena mbah saya itu putuku sing alim itu bahas, jadi rasa sekolah. Yang mulai lahir itu begitu beliau bilang begitu.
Mulane kula ora kaya rugen paham. Dene iki cerita guyon mawon. Mulane kula niku ora dinasib kados. Kuwi ora usah iri kan ngomong iku. Ono asal usul. Itu beliau mau wafat. Itu wasiatnya itu kalau malam 1 sampai 7 kan macam nggol ping patangnya kuping gitu. Ya beliau ya wiridanya itu ya hanya baca Qul itu. Ya yang lainnya ya rutinan biasa baca Qul. Ya begitu. Jadi saya punya sanad dari bapak dari Ki Hamid Pasuruan disuruh sering baca Fatihah. Kalau dari mbak saya sering disuruh baca apa? Kalau dari guru-guru saya karena saya orang alim ya belajar tafsir, belajar fikih macam-macam. Lalu kan dengan dari aku bakas mesum nih, aku semari. Jadi ya, tapi itu gue iling-ilingan dunia di Pulau Turuti mawon. Nanti kan total. Jadi ya itu memang seni ya seni. No, dan itu nggak apa-apa. Artinya itu ya nggak apa-apa. Bagi saya nggak apa-apa itu nggak punya akibat apa-apa. Paham ya kalau terangkan ya. Terus termasuk jenengan kalau siapa saja yang di sini. Jangan anggap karena kita ini tidak hafal Quran. Jadi para hafid sendiri itu kadang berlebihan. Ngira kalau yang bawa Quran hanya para hafid. Memang para hafid lebih sempurna. Karena hafal 30. Tentu kita fair itu lebih sempurna. Sebetulnya itu untuk dikatakan membawa Quran itu dari 30. Misalnya sampai hafal Qul, hafal ayat apa? Kursi, hafal ayat-ayat yang menerangkan sifatnya Allah. Karena ayat-ayat yang tidak menerangkan sifatnya Allah Ta'ala itu akan habis lewat zaman. Hukum sosialnya. Misalnya kayak ayat wasari itu fakta wajib mana ono maling ketok tangane. Di era modern negara Islam lah rawani ketok tangan. Artinya ayat ini sing lakoni ora ono. Kita baca sebagai ibadah tapi wis ora iso dipraktekkan. Betul ayat-ayat sifatnya Allah Ta'ala. Misalnya Allah la ilaha illa huwal hayyul. Nah, makanya itu ngendikane Nabi misalnya suatu saat ono wong mati. Wong mati ini hafal surat Baqarah. Sak Quran ora hafal, sing hafal surat Baqarah. Padahal surat Baqarah rong juz napa? Itu kali Nabi sama Rasulullah Al-Waqiah. Surat Baqarah itu oleh Nabi dikatakan Al-Waqiah, penjaga dari siksa kubur. Barang si fulan itu mati kata Nabi, karena bubeling di ini dunia bubeling apa dilakoni, apa disiksa malaikat dituang ke surat Baqarah, apa disiksa krono disoko ditang ke surat Baqarah. Sampai malaikat itu pusing, ya Allah, engkau ini menyuruh saya nyiksa dia, tapi setiap mau saya siksa kok ditang? Tidak. Jadi pengiran jadi naik, ya itu malaikat tukang nyiksa itu tak kongkong apa? Wong ibu itu apa surat Baqarah? Surat Baqarah itu nakis siksa, itu ben surat Baqarah tukang nopo. Pengiran jadi cara baca lagi profesional apa? Profesional. Jadi akhirnya hatta tu'ad dia ilal jannah. Sehingga surat Baqarah itu sampai mengawal dia menuju nopo. Kemudian Nabi cerita lagi ada orang di kuburan itu gelap sekali. Tapi karena dia hafal surat Tabarok, nurnya surat Tabarok itu mengantar dia sampai ke surga. Bahkan dalam sebuah hadis itu yang paling saya bangga hafal Quran itu, kalau hafal tak buru-buru, salah kuannya hafal. Niku kalau para wali itu nyafaati orang selamat bunroko. Jadi Ruben Uskobo Muswala itu lagi tak syafaati tak jubuk itu enak aku yang bang. Muka-muka lah ini. Karena itu mengganggu kecepatan saya masuk nopo. Jadi kalau lang dongo ora eling, Pak. Dongo nopo? Ora eling. Karena enggak saya, mestinya nang mlebu swarga. Nah, itu udah gula-gula ibadah. Itu saya senang ada riwayat. Spesialnya Quran itu kalau nyafaat itu sebelumnya. Wa innal Quran yasfa'u li ahlihi qabla ayat hulanna fayat fa'uan. Jadi Quran itu nyafaati orang misalnya kados kula nyafaati Quran. Itu diusahakan jangan sampai masuk neraka. Jadi orang kok baru lagi digoleki itu kadung kok itu. Paham ya, cara ini preventif dan sebelum terjadi di sana. Makanya masyhur sekali bahwa Quran itu yasfa'u li ahli. Itu ada yang menafsirkan yang syafaat Quran itu lebih spesial karena sebelum masuk neraka. Sebab itu di doa-doa itu, doa Quran itu
Awamat al-Quran alam misalnya fil qabri munisa atau sofrin wa suara sirati nurut dan seterusnya itu wa minan nari sitron wa hijabah wa minan nari langsung kon rokok sitron udah ditutup wa hijaban dan jadi nopo tameng. Jadi itu dan itu udah harus strategi logis sebetulnya itu tadi misalnya surat Baqarah itu tukang ngadepi malaikat mungkar nah, surat Tabarak itu jadi nol. Ya, bayangkan misalnya kados kulon duwe surat piro itu pede. Kalau kena mati pede cara sanggup semua. Sakit. Padahal malaikat tukang nyiksa mau loro mungkar napa? Akhirnya kan enteng. Jadi kan jadi sampean boten malaikat wae apalan iki wae blur-blur. Perkara ngwati ini diakhiri wal asri. Masyhur imam-imam masjid itu ada engkek halata ke hati Rosya agak melumpah muter apalah yang duruna ilang sama ilang isi di muka karena apa engkek mau surat doa malah gak karu cara kalau nak hafal Quran ini imam masjid sekolah guna orang suwi sekolah ini baleni meneng itu apa itu timbang mau takbir isma mutar wasa ijon nabual akbo, wasa ijon nabual pasang yang orang nanti melaku itu mana khutbah, khotibnya juga enggak. Orang ini ada ahli Quran kok dalil. Ini guru sing falanu yang nabu hayatan, apa terangan falanu kajian, falanu. Paman ngerti wonten kula makmu ya malah melumpah mikir. Ya apa dalil iku bareng. Bedalek sebabnya kalau ibadah berumah mau falanu yang sing hafal Quran yang mau mutar-mutar bingung malah dia ini falanu kayi falanu ditelah tak khutbah ditelah seguri orang telepon bangpun repot menjadi repot cara pulang sebetulnya itu tidak salah. Sebab itu adat dalam terawih, ya adat dalam witir itu kan terakhir itu baca kulhu falak itu memang ada. Jadi sebenarnya tidak apa-apa, misalnya setelah Fatihah baca kulhu 3 kali itu tidak apa-apa. Cuma kalau di Indonesia memang nggak ada, dikira kita ini main kulhu karena ada hafal yang lain. Sebetulnya dulu sahabat itu pernah main kulhu terus malah ketika kasih nopo pengeran. Tapi itu memang karena isyak. Dia senang saja ayat-ayat yang mensifati Allah di annaha sifatur. Itu saya merasakan betul itu. Jadi dalam mimpi kula berkali-kali mimpi memang ayat-ayat yang mensifati Allah itu disebut ayat fadilah, ayat yang katanya lebih ketimbang ayat-ayat tentang hukum sosial. Kira tadi wasariqatu karena sifat Allah akan ada. Sebab itu ayat-ayat ini akan mengawal yang hafal sampai hatta tu adhiya ilal jannah, sampai mengantar masuk nopo swarga. Sebab ini penting ya, poin jenengan kudu ono Quran, kudu ono apa. Misalnya sekarang mesti apa Fatihah. Semoga sholat itu kudu bangga, mau Fatihah sholat itu. Ojo kok rutin malah nopo gak bangga. Wis gak bangga cangkemnya. Nopo kalau namung apal Fatihah, malah Fatihah tersinggung. Apal kitoknya harus sepele noblok. Fatihah itu tersinggung. Mereka anggar kalah habis sing apal kok kan. Belum dia apal tapi namung Fatihah. Nopo namung ini ngapal nam Fatihah, kok sepele. Kudu bangga. Kalau apa itu Fatihah? Fatihah kok muat pun tok Fatihah. Kudu pede sampeyan. Jadi ojo kok mau sitok kok sepele. Kalau kowe bojo dia mesti tok. Ora iso kok enggak ada kustugal tapi ala semayang. Kudu bangga, justru wis sitok kudu suwitok tapi marung judes. Kudu sitok tapi marung napa? Tahan banting. Ada kere 10 tahun gak minggat. Sifati sing seru-seru bangga. Tak warai carane syukur sifati sing seru-seru. Kita judes. Ngono 10 tahun tak melarat gak minggat. Modelnya ke PD ke pasar selek lah, PD banget. Metu nopo. Pasar aja kok wis sitok. Ora mbok suku. Gak ada wis kabeh lek judes yang modelnya ngono. Waduh dole menapa? Langsung sitok orang balas. Sama apal Fatihah juga gitu.
Mergo fa inna Allah ta'ala la yu'adhibu qalban fihi bi'aun lil Qur'an. Karena Allah tidak mungkin, tidak bakal dijanjine pangeran. Aku ora bakal nyiksa ati sing ning atiku adae napa Quran. Karena fa innan nar la tuhrikul Quran. Karena api neraka itu tidak mungkin bisa membakar Al-Quran. Jadi terus ada tambahan lagi. Satu, Nabi dawuh fa innan nar la taqulu athara sujud. Api tidak akan bakar bekas sujud. Jadi ku batuk, tangan, sikil dienggo sujud ora bakal diobok. Cuma masalahnya kan rajile kan ngeten. Jika mana uang sujud gak dijiwai, pas demeni rondo dijiwai, lagi semari perkara. Melaku delok konser dijiwai, melaku meneng masjid dianggap problem. Iku mari perkara, mari pangeran gak ngitung mari. Iku karepem dhewe tanggal. Iku mari perkara. Makanya uang dusano nafas aku tenanan, nafas maksiat ku tegir. Pak, nggih pas maksiat napa? Mergo ngeten kula yo duwe pengalaman ya. Pangeran ora sampeyan manja bil hasanati falahu asrun apa amsalnya ngamal apik sitok ganjarane 10. Nak ngamal elek sitok iku ganjarane dosane yo mung elek sitok. Ajane sampe pangeran wis sampe. Tapi kalau dikonco kurang ajar. Ya tapi sayangnya sitok ngamal apik iku sitok ditulis 10 tapi ono syarat ikhlas. Nah, itu pas jadi elek ora ikhlas lah ditompo. Jadi dia lagi misalnya berdino, Gusti lo boten ikhlas. Tetap bisa. Itu semari perkara ini Gusti itu sebenarnya ono pangeran itu cuma. Saya ketanya. Gimana lu? Sertifikat dari ono keluar nomor yang iya, salah. Ngamal apa itu ditulis 10 tapi orang Arab ngamal elek itu ditulis sitok tapi langsung kecatat orang Arab loh jadi gak iso misalnya berdosa Gusti tadi saya ada ikhlas makanya jangan orang iso nah itu yang meriang sebenarnya terus wah ya repot nah itu apa malah ada singaran hikam ini kalau setuju dari singaran hikam penuh optimis jadi nak singaran hikam amal mate ora ditampa pangeran nang mergo ora ikhlas kan tepi syarat tapi syukuri wae piye wae ditakdir iso mawon anja alaka ahlan bil amal bagaimanapun kamu ditakdir melakukan itu jadi misalnya saya sholat saya tidak ikhlas sholat saya tidak diterima Allah tapi biro-biro pastiku sholat andai kan saat itu saya membunuh orang kayak apa tambah dosa besar andai kan saat itu saya zina malah kayak apa dosa. Jadi hikam itu memprovokasi, memotivasi supaya orang pede. Jangan kamu nggak pede karena sholat kamu nggak diterima. Piro-piro gue ditakdir ngelakoni. Hanya saat kita ngelakoni sholat kan berarti saat itu tidak zina, tidak membunuh orang, tidak melakukan maksiat-maksiat yang berarti apik meneh. Operasi itu Pak. Nah, ini pentingnya ulama. Ulama lah yang bisa memotivasi supaya orang itu mencintai amal soleh. Meskipun dengan kelas-kelas tadi, meskipun tidak bisa ikhlas, tapi faktanya kita ngamal. Kowe sedekah nek wong larat, gak ikhlas. Mungkin gak ditampa pangeran muga kowe ora ikhlas. Tapi wong ikhlas wong larat sing keimanan, dhek mangan tetep waras. Mangan tetep. Dan dhekne waras itu ndongakno kowe tenanan, dhekne dongane ikhlas. Lah baru lae donga sing ikhlas, ngamal di paham ya? Dan itu sering terjadi gitu. Sing ngamal riya ora ikhlas, tapi sing dikira matur nuwun tenan. Sing matur nuwun tenan karena melawan ikhlas. Akhirnya sing ngekeki diwales pangeran. Mergo barokah dungane sing padha jamaah ngoten. Iki dawuh ulama mboten dawuh kula. Misalnya jamaah wong 40 utawa wong 20, iku mesti ana sing salate ditampa. Jadi kemana orang wali, misalnya kalau makmum Abdul Qadir Jilani misalnya, Abdul Qadir wali, Allahu Akbar, mungkin makmum Allahu Akbar, mungkin gak ikhlas. Wah, gak pantas gak diterima Pak Yai, orang jamaah gak ikhlas. Ambil pengiran jamaahnya mungkin gak diterima. Tapi Abdul Qadir berpengiran ditulis. Abdul Qadir berhubung ke jamaah ganjaran itu ikut. Rukin kan usul, karena siapa ya Allah? Artinya kan si Abdul Qadir jamaahnya tetap mereka. Ambil rukin, senajan rukin kan.
Lah iya artinya saling menolong. Maksudnya ini gagal lagi saling menolong. Berarti Rukin kan iso-iso pengiran. Siapa dulu makmumnya ya Allah. Jadi, lho ini kita kan itu jauh ulama. Mulane sholat di sunatul jamaah, nak menawa sholat tembak di kelompok kekatron, sing di kelompok. Mulane kira sedekah niat golek dungane wong melarat. Nak menawa kowe sedekah ora ikhlas baru kae dungane wong melarat. Sing ikhlas. Tidak. Wong melarat iki duwe semeneng-meneng dungane. Ini pentingnya ngaji ya begini sampai tahu. Nah itu semua nanti juga jadi saksi yang meringankan hisab-hisab. Nah itu banyak cerita-cerita di hadis supaya orang mau masuk neraka, terus bumi yang tempat dia sujud, maturnya ya Allah, saya bersaksi si fulan itu pernah sujud di saya, sujud penjenengan. Akhirnya tanah itu mensapaati dia, akhirnya mengantar dia sampai masuk neraka. Ini yang disebut pakai faidah jinna min kulli ummatin bisyahidin wa jinna sikala haula'i nabo. Begitu juga baca sholawat juga begitu. Sekarang itu kan ilmu diintelektualkan, misalnya baca sholawat itu hukumnya kayak apa? Ya hukumnya ada usah sampai pikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau ala Muhammad. Itu berarti bukti bahwa kita mencintai Nabi. Bukti mencintai Nabi itu bukti iman bahwa Nabi itu sebagai Rasul yang sudah pasti diterima Tuhan. Kira usah mikir, nah selawat yang 100 ngene, Nabi yang 1000 ngene malah kapitalistik, transaksional, pengeran nggak sampai ucap kontrak. Semuanya sebenarnya sederhana. Sama tak sudah nongol cerita tentang hadis sokai, di mana kenaifan manusia malah jadi lebih suwarso. Justru karena kenaifannya. Ada seseorang, tapi itu tiru karena ini enggak jadi syariat. Ada seseorang yang enggak pernah ngamal baik sekalipun, sampai mantepnya mlebu neraka dari wasiat, aku nak mati. Iku obong. Dan obong bocor. Terus semua nopo debu, awu jangan bikin apa, awu abunya itu sebar nyekel. Ben mari satu kan siksa ra iso nyekel. Juga aku itu serah tahu ngamal nopo. Apa ini hati sebar. Barang pun mati dari pangeran ngendikan debu-debu yang bertebaran jadilah satu dan hidup. Pun pangeran urip mengatakan pangeran ya fulan apa yang mendorong kamu sampai begitu sampai wasiat diobong disebar. Ya Allah saya ini saking takutnya sama jenengan gak punya nyali suwan nopo. Lalu dari pangeran wis kena mlebu nopo. Mereka udah protes, wong salah syariat kok mlebu. Saya enggak semua orang cara takut saya se-ekstrim itu. Jadi enggak lo kowe lah kowe melawan di pengiran enggak nganti lo nganti ngejur orang. Enggak semua orang punya tingkat ekstremitas seperti itu. Meskipun sudah jadi syariat kalau nabari rugen mati juga ngejur beneran. Tidak mati. Tapi itu bukti bahwa kadang kenaifan manusia yang ngarepe Allah itu baik. Ada kalau nanti cerita tengah Jimri itu cerita, ono walinya pangeran, mana Nabi Musa bolak balik di kalang pangeran. Ono seorang tukang ngangon wiridane ya Allah, kalau mau mandi bilang saya siapkan air untuk mandi. Kalau mau pergi bilang saya siapkan sepatunya. Kalau mau makan bilang saya siapkan hidangan. Tidak wiridane, Nabi Musa itu waktu. Pemang kamu pangeran koyo kowe. Pangeran gak mampu, pangeran ora adus. Pangeran ora kok itu waktu iki Nabi Musa. Terus kare pangeran koyo keliru, aku seneng wiridane. Karena apa? Semangatnya dia itu semangat mengkhidmati, semangat apa? Mengkhidmati. Wong dene ora bayangno pangeran adus, pangeran kok iki siap diperintah. Semangat mengkhidmati. Jadi kalau misalnya gue mentang-mentang tau kita bener, Allah butuh mangan, Allah disembah tetap agung, Allah didurakani tetap agung. Gusti berhubung jenengan tetap agung, mun damai mau di jenengan boten kula urusi ya, misalnya mentang-mentang Allah ada butuh. Mun Gusti kula tak film, kula tak tenang-tenang mawon, ora ibadah mun jenengan yo ora piye-piye. Mun jenengan kula mbakno nggih piye. Coba, itu kan ketolehan, tapi begini ini benar.
Pengiran ragu toko benar, tapi melahirkan kemelenceng. Tapi tadi kalau kita umat Nabi Musa salah, tapi melahirkan kegairahan maka mana kita naik sidik ubar nawai, namun jadi barokah, macam wis naik, naik jadi nopo. Kan tidak asal alami loh ya, orang digawe-gawe itu pokoknya alami, nopo alami. Itu sudah termasuk jadi saksi. Paham ya? Kalau suwon sing ngaji kula niku pokoknya ngajian hafal bismillah, hafal Fatihah itu harus bangga. Biar Fatihah itu disifati Rasulullah itu spesial. Sab'am minal masani walakot ataina ka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Jadi Fatihah itu spesial. Jangan sampai karena kita ini kalah sama yang hafal Quran 30 juz terus malah muni wis duwe sitok kula dia hafal tapi namung Fatihah. Napa namung Fatihah itu malah wis sithik mbok sepeh. Bon kelontong kadung cerita kiamat tak terusaken. Ini penting Mas. Terus saksi-saksi yang memberatkan tadi kayak jasad-jasad kita yang dipakai maksiat macam-macam. Niku ijek kalah. Ambek miskol habati khordalin min imanin. Sinten mawon sing teng atine itu tertanam iman. Iman la ilaha illallah. Niku tetap semua saksi yang memberatkan. Niku kalah ambek kesaktiane la ilaha illallah. Jadi sampean kudu elu yakin hakul yakin. Disebut Yusuf itu walladzina amanu bil qawli sabiti fil hayati wa fil akhirah. Mergo kalimat la ilaha illallah itu kalimat sing abadi. Sementara catatan maksiat iku iso hancur. Mergo dhewe maksiat itu sesuatu sing nyata sing profan, sing iso dihilangkan. Kalau baleni malih. Karena apa wong sing lamat la ilaha illallah iman senajan to dosane gedhe kaya apa tetep sampeyan mlebu swarga. Senajan to tau disiksa ning neraka tapi tetep mesti mlebu swarga. Logikane jelas. Kowe misale tau dosa gedhe. Nah wong sing bodoh limi ke pengiran diwales dilebokno swarga ya wis kuat. Kabeh dosa iku kaitane mbek manusa iku khawatir iso dihilangkan. Sementara kalimat la ilaha illallah disebut kalimat tambagiah, kalimat yang tidak bisa dihilangkan. Sebab itu sesuatu yang tidak bisa dihilangkan nanti akan berkeabar dia. Ini disebut waja'alaha kalimatam tambagiah. Disebut wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Baqiyatus sholihatu kalimat la ilaha illallah subhanallah. Karena nanti kalimat ini tidak bisa dihapus. Karena kebesaran Allah, keesaan Allah itu abadi ila yaumil kiamah sampai akhirat sampai untuk selamanya. Sementara maksiat hilang. Begitu juga kalau atom hilang, podo hilangnya maksiat itu podo-podo nopo. Lah sing baturi yang momentum swarga namun kalimat-kalimat thayyibah ini disebut da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ku sirine kena apa darani kalimat thayyibah, darani kalimat baqiyah, darani kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala napa. Ini penting kula aturaken. Terus orang-orang yang sudah min ahli la ilaha illallah itu harusnya tidak panik. Kowe iman mulai cilik ape mati kok wedi. Gak lanang. Maksudnya yo ora biasa mau. Yo kan sampai mati napa? Biasa. Gus kula kita ape mati yo. Kula lah sebagai kiai ini yo kapan? Kita parang-parang ini. Lah kok priang? Biasa wae, napa? Iya dulu sampai dilatih, nabi-nabi dulu melatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi napa. Nabi Khidir nak ndonga kula apa dungane Nabi Khidir nuriyen boten jarak tapi kula dadi apa. Iku nak ndonga niku saged menekan pangeran tenan. Nak ndonga ya Allah engkau Tuhanku yang sejati. Wa inna lan nuhlika wa anta ma'ana. Dan saya tidak akan bahaya, tidak akan rusak selagi Tuhannya masih engkau. Saya akan baik-baik nopo saja. Ya logikanya jelas. Misalnya saya ini lahir tahun 70. Ini rumah saya ini kelahiran tahun 70.
beratus-ratus tahun, berjuta-juta tahun, saya tidak ada. Dalam ketiadaan itu saya itu ya tidak tahu saya itu ngapain saat itu, saya tidak tahu. Kok baik-baik. Setelah saya wujud, sekarang saya bisa makan, bisa minum, bisa guyon, bisa duwe fantasi, bisa duwe angan-angan, bisa cita-cita, ya senang. Tapi kenapa setelah saya senang menyaksikan kedijayaan Allah, mati Allah, justru aku panik, sebenarnya aku nak mati biaya. Nasibku biar harus ini juru tanah. Kan kemungkinannya kita di dalam tanah itu kan dalam ketiadaan lagi, sama seperti ketiadaan zaman kita belum Nah dalam ketiadaan ini ketiadaan yang dalam fikobdotillah, dalam kendalinya Allah, yang setiap saat Allah bisa mewujudkan lagi. Ini ku diarani yaumul hisab. Tapi kenapa di yaumul hisab itu Allah sifati seakan-akan Allah itu terus gak Rahman. Wah, engkau nanti jenuh hisab dosaku diaudit, kabeh kesalahanku diaudit. Justru Allah audit kesalahan, kita butuh bangga. Gusti, kalau seneng di pangeran jenengan, kabeh salahku jenengan tulis. Kalau seneng di pangeran gak lali, tapi kalau ini buatan mawar. Itu sama kayak jenengan kok eling Gusti, beneran jenengan. Mulai Gusti lah, mun jenengan eling, jenengan hisab, nampun jenengan sepuro, jenengan ora iso hitung tok, tapi dia sakit nyepu. Mulane dongane mutin-mutin awak orang mayat mati itu ditungakno Gusti ampun siksa. Jenengan ra iso lah tetep dadi pengiran. Ora ngatur donga. Wa antal ghaniyun an ada di. Ya kan dongane anten. Ya Rabbi kan sepura wa antal ghaniyun an ada. Untuk menjadi Tuhan itu kan syaratnya tidak harus nyiksa dia, kan tetap engkau jadi Tuhan. Berarti dia pengeran, aku nyiksa lah tetap pengeran. Mereka dirayu, engkau itu tetap Tuhan, senajan orangnya. Artinya untuk menjadi Tuhan itu tidak usah nganggo syarat. Ya apa ya, sebenarnya oleh ngerayu boleh memojokkan itu apa? Lain pengeran juga pintar, tapi aku tetap pengeran senajan toh. Coba nak ngoten, tapi tak pikir pengeran orang sinis ngoten. Tapi pinter, dan itu arahnya Nabi. Nabi pun ada orang larat, urip ning dunya wis loro, kere. Misalnya Nabi umpama sugeng menangi rugen. Nah ketemu larat ning dunya, niku Nabi nang ngendikan ya Allah, anta akramu min ayu azibahu marroten. Jenengan zat sing terhormat, mboten ngarah kita nyiksa ping dingkis, dadi karena mati marah Nabi wa anta akramu min ayu azibahu marroten. Gusti tentunya pun loro, pun kiri, saya yakin jenengan tidak akan mengkirikan lagi di akhir. Cukup sekarang. Tapi nak orang juga mati, Nabi lain juga ya Allah, engkau zat yang Rahman, saya yakin Rahman, engkau akan diteruskan nanti. Jadi poin Nabi pun hidup sampai terus. Nanti berita apa kasus pulau itu misalnya mati. Pun tentunya enak, kalau yakin sifat Rahmani jenengan gawe bahaya enak, dia terus normalnya. Tapi nanti Rahman larat, tentunya loro dari Nabi. Ya Allah, saya yakin dan maringi loro pisang kok, gak mungkin jangan maringi loro pekasi. Itu disebut husnuzon. Jadi semua yang akan dilakukan Allah, kita berpikir positif. Orang kok malam belum, mulai nak ning dunia akhirat ora mesti, nah suka dunia. Pulau yang punya loro, soalnya itu kan tambah waktu dipandang secara bersih. Jika Allah itu tidak suka sama hambanya yang memandang dia secara bersih. Ini dikatakan Nabi, anak lewat hadis qudsi, anak indahnya abdi kata Allah. Saya ini terserah cara pandang hambaku terhadap. Nah aku disangka apik, tak lakoni apik, nak disangka elek, malah tak bles-bles dari pengiran. Karena kalau udah aku pede mohon, kalau tak kau isi tiang, kesemuanya mati ujung. Aku mantap pengiran ngobrol, aku suaraku pengiran jadi ngobrol, aku nopo. Padahal orang yang protes, mungkin jenenge sombong, mantap ujung suaraku. Lah aku ya sombong, lah sombong gue sih, aku nak mau darah ini. Aku itu nak mati, aku mantap pengiran di ngobrol, aku nih suaraku. Malah sopan loh, aku darahnya pengiran di ngobrol, aku nih. Lah kowe mamang soalnya pangeran ra iso mesti pun rokok kuwe ya. Mau nyifati Allah bener kowe mesti nyifati ra bener.
Loh ya saya kan sudah benar, mengenai kenapa mati misalnya sudah yakin Allah sakit ngebolor pulau rasa terus loh, dia sakit ngebolor orang udah apa sih? Sudah naik, tinggal juga tadi sampai Allah sakit ngebolor pulau gawe kita. Buat tujuh ribu mampu nak ada pulau, tapi kok mamang kakak susur, lanjut rasa mamang. Ya nanti tak kali nih. Tapi kan itu orang rokok itu pak taman nih. Tapi kan itu rokok nih. Tapi yang jelas sifat itu benar. Allah dan rokok aku nih. Rokok titik. Saya itu. Kalau misalnya ngomong, kue sombong kan, dosa juga kok mantap ngebu suatu kue sing sombong. Garane Allah itu rokok aku nih. Sombong kue, parah kue. Paham gitu, jadi penting dari semua itu bisa diseksi. Semua kata-kata kita, keyakinan kita, muamalah kita pada Allah itu bentuk diseksi yang meringankan. Sehingga dia kita ahli nopo suara. Mau nangan dulu, Nabi nu nanti takoi. Nah, ketika Nabi jauh wong sing lafal la ilaha illallah itu sumber mesti bus warga. Ditakoi, senajan to nate dosa gede ngaten yo, sampeyan soal dibono rokok mau jumlah tok. Ya tapi 100 tahun bisa mati wong kan apa? Ya. Tapi 100 tahun ya cepat. Bandingannya selawase napa? Nah, jadi tetep enteng dan napa? Ya, tapi nek iso ora sawan neraka lha apa wae abin awak ngoten. Dene ape mati dititipi kancane salam pun ape mati salam bu bapak. Sepurane aku ora iso ora liwat napa? Neraka. Dene pede. Dari mantan suswargo dari malaikat itu salah hidungan, salah loh. Ini pas mati, swasiat nggak kapan elek. Jadi bebas ke surtiran pertanyaan. Pas malaikat apa takut? Hei, kamu siapa Tuhan kamu? Juga lo penghuni lama itu. Penghuni lama kalau tidak, itu selamat. Akhirnya dia selamat. Sekarang gue itu warga, itu bebas kemungkan. Nah, gue kan bisa ngadepi itu. Ada lagi nama mati di kampanyenya itu keliru, bicara triknya Gunawan, tahu? Enggak prospek. Jadi tapi cerita lucu, namanya niku wonten yang nanti ya Gunawan itu seorang wali bujangga. Sauri puripe itu guyon, nganti mati gitu kok. Karena dia saking asiknya dengan Tuhan, jadi dengan segala nasib yang kere, nanti mati, nopo. Kemudian rondunya keindahannya Tuhan, jadi ini keyakinan hidup itu menyaksikan keindahannya. Nopo ragu ya, nopo rapat roh keindahannya, nopo. Jadi guyon nanti mati. Dan itu baik, karena guyonnya bukan guyon arogansi, tapi guyon nikmati rahmati nopo Allah Subhanahu. Sama tak cerita ini, sangat ya Gunawan itu Nabi Dawud itu bujurnya sangat polos. Dia seorang raja. Seorang apa? Raja. Apa itu? Nabi Sulaiman apa itu? Malah bujurnya Nabi Sulaiman saya bapaknya 100, anaknya apa? Raja. Pating botone komas. Ketika Ratu Bilqis itu omahe istana sing dinggo istanane komas. Ratu Bilqis melete mergo istanane saking napa? Mas dekne ra nyangka nek ana kerajaan sing luwih sugih tinimbang dene. Bareng Nabi Sulaiman diceritani burung-burung nek ana raja sinten Bilqis. Terus Nabi Sulaiman saking mletene kandange jaran. Cara iki gedukan. Nggih gedukane jaran digawe kom. Kandange sapi digawe kom. Terus sapi di jaran dibareng letong. Ya mungkin bisa ini. Bareng utusan Raja Bilqis teko, dene yakin nek ana kerajaan kaya dene. Teko lapor Bilqis. Sulaiman itu komplete sugih to, ora mun boten dimo sugih. Kandang sing juga muyoe sapi kalian jaran saking napa. Niku ceritane kan ngeten, niki sing sesuai ayat Quran iki. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursal. Falamma ja'a Sulaiman qala atumidunani bima sama atani ya wa khairum mimma ada. Jadi Ratu Bilqis itu emas batangan, cara sakniki sak foto-foto niku dihias. Napa? Dihias.
batu dihias terus diadai wadah sing indah mergo emas. Bariku cara sakniki dikai pita kok dihias terus digawa dayang-dayang sing wayu. Dikawal sampai pengawal sing spesial mergo nggawa napa? Mergo emas itu mantane barang mulya. Bareng utusane Bilqis ke kerajaan Sulaiman ternyata emas digo gedokan apa? Wah, itu panik. Barang sing tak subjo-subjo digo hadiah ben Sulaiman seneng ternyata niki ada digo gedokan apa? Lan dari Sulaiman atumidunani bima lu aku mau pamerin dulunya kulo dunyaku tak ngono kok kandang. Panik. Nah ini kalau cerita rakuse Nabi Sulaiman Nabi Dawud. Suatu saat Nabi Sulaiman nemu Nabi Dawud roh walang emas tak cilik. Niku dibedak moron dibedak dikejar. Pengambil tingginya. Leu kandang we kok botom mas. Omae kok mas kok ana walang cilik kok mas dikejar diobedak. Kowe gak iso Nabi Sulaiman. Wa fi riwayat Nabi Dawud kowe gak iso dunya mung ora iki kok ana walang mas dikejar. Jadi Nabi Ayub itu, pengiran akhirnya senang. Jadi Nabi Sinten Dawud, ya Rabbi, wa may yashba'u min rahmatika. Jadi gue nanti tukang mangan, tukang toma, tawari ilmu ya tetoma, tapi diridani pengiran tawari ilmu. Ya Rabbi, wa may yashba'u min rahmatika. Sinten Gusti sing saged warak sange rahmate jenengan. Akhirnya pengiran ini sotak bayi ya sinten. Jadi ibarat orang wong wis bar mangan sate 10 sunduk. Mobil ini wis pantas, susu, semuanya serba enak. Engkau orang rugen mangan jagung bakar yang indah, itu tetap keping. Mereka enaknya jagung, bisa enaknya. Jadi wong ora bakal warak rahmate. Wong wis kancanan menteri, kancanan presiden, kok terus eling kancane zaman di kampung kanca mancing. Mereka nek mati yo beda kancanan presiden kanca zaman ini. Wah iya karena wong ora bakal warak ambek rahmate nopo. Menggelonti anak itu nabi dulu, nanti kau sianya juga seneng kau seneng kamu. Padahal anak gua umur 4 tahun. Ini alasannya kan? Kenapa kamu tidak seneng kau? Gak enak apa-apa, enak yang sudah lama. Artinya kau selek itu dua kelebihan dibanding kau hanya. Nah gue turu enak kau kan gitu. Orang pasti nopo ungkep. Bisa. Mana pinter Nabi Dawud ketika kesalahan pangeran, lu kayak ijek doyan niku dari bapak ya sebab berrahmatika sinten Gusti sing saged warak saking rahmate iki nek bermangan jerokok barokok dimangan buah baru apa mbok mbata iku tak wari ilmune iki sakjane salah artine teratur niku napa tapi tiban salah tak ilmune nek tengah mereka ditoto tak wari awake idarane menapa wa may yasbau berrahmatika sinten Gusti sing saged warak saking rahmate jenengan. Jika Nabi Dawud surga ngono. Mereka tetap dene uang ora iso waras nang rahmat. Misale emas wis ditoto ning omah iku ora indah. Kurang petualangan, tapi nak emas sing sangka walang sing iso terbang kan indah. Dadekno napa? Petualangan. Nah ternyata emas itu setan. Iku emas itu mau mengantar ning gone wong wedok wayu sing lagi adus. Ini kurang ajar. Ternyata emas itu jelmaane sih. Bareng Nabi Dawud mulai rong wedok sing rondo adus mau. Ora apane kene suwe ora usah mbok takono. Niku Nabi Dawud seneng. Bareng seneng dene rotes menang-menang ati dirapi. Ternyata iku wis bojone wong. Padahal nak rondo to perawan kan gampang, tapi wis bojone. Maaf iki no rawani, demenan rawani dene Nabi, tapi lali kai. Wes ajane Nabi Dawud ngandani apa iki? Ya aku wis disangang pulau ngomong iku sitok iku pengen. Tapi jangan, ya tapi ono sing koyo iku. Jadi aku dikasihani. Ya aku wis disangang pulau ngomong sampe sitok iku pengen. Tapi jangan nangin meneh. Tapi ono sing koyo iku. Memberi pati boleh ku anis pokoknya ono sing koyo iku. Akhirnya ra iso mungkiri. Sampai nembuk, sing dibujuk itu apa wis nembukon Mekah sampai tidak bi. Lah proses Nabi Dawud diangen-angen kon Mekah sampai tidak bi ini terus niku terjadi wal ata kana ul khosmi istasawaru
mihrab. Kita qalu ala Dawuda wa fasiya napa minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna napa ala ba'din seterusnya. Nabi Daud itu seorang raja. Dia dijaga di istana sampai lapis 7. Tapi tahu-tahu ada 2 orang yang bisa menerobos di istananya. Nabi Daud kaget, papa diamin, Nabi Daud kaget. Ketika kaget, si 2 orang tadi bilang, "Ampun Nabi Daud rasa kaget-kagetan, rasa takut, kalau sudah bisa lebu." Pulau itu gak ada pertanyaan. Jangan putuskan yang benar. Ya. Jadi Nabi Daud hijau, masalah mau dulur pulau ini dua wedhus sangat pulau. Lho pulau di situ kok dijaluk. Ini cara jenengan sebut. Nabi Daud marah-marah. Dulur itu dolim tenan. Wis duwe sangat pulau ngomong jaga. Wis dolim, mun tenan dolim, yo dolim. Pun pamit hilang. Ternyata itu malaikat yang menjelma untuk mengingatkan Nabi. Jadi kurang aku. Duwe tangan pulau songo. Tidak kepengen sih. Kita disebut inna hadza akhi lalu tis'u wa tis'una nahja. Tapi wali anak jatuh wahidah. Faqala akfirni wa azani fil khitab. Nabi Dawud jawab pede qala laqad dzalama ka bi su'ali nahjatika ila. Ya. Wedhus 90 iki jalur sing sitok mesti dolen. Akhirnya Nabi Dawud ngerti kalau itu masalahnya dia terus wazanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa qarrara fi wah akhirnya Nabi Dawud sujud. Dia sujud yang pangeran nangis niku sampai 40 hari niku sukar nganti tukul saking subur mergo luwe nama air matanya itu Nabi sampean tahu tobat nanti dari kantor pulau yang ngarang itu sama tobat kan tak karwane di bojo sak pulau sono ya ada sih kurang ajar Nabi Dawud bangku nih gak tobat nanti ngono mau ngerakakno tanggal pulau kayaknya sifat itu bisa jadi lagi sampai sebuah diri dari pengiran mau kita nih wabah yasbau masika sinten terbesi sing saged waras sange rahmate panjenengan mula merasakan yang tadi ilainas min amri syariah walau datang dari petunjuk nadolah nanti sange kesehatan warahmatan dan jadi rahmat atau bisyara nanti jadi berita gembira dari jalan iklan swarga di muslimina kedua biro-biro wong sing Islam inna wa ilmu wahidina sing ngomong sing nglakoni tauhid inna wa ta'ala wa ya'muru mutasawwa wa perintah sawwa bil adli kala keadilan ai tauhid dikese tauhid awil insafi utawa kesadaran walisani lan nglakoni ihsan ada iqara iki dikese nekani boro keperdonan al anta budawa utawa yen to nyembah sira Allah ing Allah kana kaya jenis sira utara ningali sira ing Allah kamal hati wa ita idil qurba lan ngekei wong sing diunsur kerabat ita idil qurba dikese ngekei sing diunsur kerabat ai korobati dikese keparakan Khotol ngerti Allah Subhanahu wa Ta'ala gue ing dil kurba ini zikri kelan kasebut istimaman krono nganggep penting iki kelawan dil kurba. Wae ngarane kata Allah Ta'ala ning fasa isang barang ada izina sejina mungkarin kan mungkar syara'an gue syarat nal kufi sange kekafiran wa ma'ati lan biro-biro kemaksiatan. Wal lan kedoliman itu ini dikece kedoliman dinasi mare manusa. Khotol ngerti Allah Subhanahu wa Ta'ala gue ing jauh zikri kelan kasebut istimaman krono nganggep penting. Kamar baca kaya oleh ngawiti sopa apa bil fasa iklan barang elek dan dibui kadalika kaya mengkono-mengkono istimewa ya itu kum nasihati sopa Allah ta'ala kumi sirokabe bil amri iklan perintah wana jilan penyegan ala kum nauna sirokabe dan zakaruna yang jadi iling sirokabe tata iluna tegesi nopo nasihat kabe wakilan itu tetap ing dalam jauh dari karun iswa mutak atau itu mutak bil asli kita wafil mustadrak anif di Mas'udin dan ing dalam kitab mustadrak anif di Mas'udin kari wayatno sang Abdul bin Mas'ud Nabi kanjeng Nabi dawuh Abdul bin Mas'ud dawuh wa hadhihi asma'u ayatin fil Qur'an wa hadhihi utawi ikilah dawuh iku asma'u ayatin luwih komplit ayat fil Qur'an ing dalam Qur'an lil khairi kanggo nerangno barang apik lil khairi kanggo nerangno barang apik wasari lan nerangno barang elek